Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang etika bisnis dalam kewirausahaan. Etika bisnis adalah bentuk dari aplikasi etika atau etika profesional yang mengacu pada prinsip-prinsip etik dan moral, atau dia ingin melihat masalah-masalah etika apa yang timbul dalam bisnis. Dia adalah kode etik dari sebuah bisnis yang harus diikuti semua orang dalam menjalankan sebuah bisnis. Melalui etika, sebuah standar dibuat agar sebuah organisasi bisa mengatur perilakunya dan bisa membedakan antara hal-hal yang benar dengan yang salah dalam melakukan sebuah bisnis. Fungsi dari etika dalam komunikasi bisnis. Etika bisnis menjamin adanya kepercayaan antara sebuah bisnis dengan konsumennya dan bisnis tersebut dengan partisipan-partisipan pasar. Etika dalam bisnis berkaitan dengan hubungan komunikasi antara beberapa pihak, misalnya antara pihak manajemen dengan pihak manajemen organisasi lainnya, pihak manajemen dengan karyawannya, antar karyawan, pihak karyawan dengan customer atau suppliers, dan antara organisasi dengan dunia luar organisasi tersebut. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa etika bisnis perusahaan tidak hanya mencakup pada customer, tapi juga dengan suppliers, investor, retailers, karyawannya sendiri, dengan media massa, dengan pemerintah, dengan lingkungan di sekitarnya, dengan masyarakat, dengan kompetitornya, serta dengan klien-kliennya. Jadi, etika bisnis harus diterapkan pada semua pihak yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Apa yang harus dilakukan perusahaan dalam menerapkan etika bisnis kepada karyawannya? Pertama, perusahaan harus mengkomunikasikan kepada semua karyawan secara formal tentang standar-standar etika yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Kedua, harus melatih semua karyawan dalam organisasi tersebut tentang standar-standar etika, bagaimana harus berperilaku kepada customer, suppliers, dan stakeholders lain. Yang ketiga, perusahaan harus memotivasi kejujuran dan meminimalisasi adanya kesalahpahaman. Dan yang terakhir, perusahaan harus terus bisa meningkatkan harmonisasi, keadilan, dan integritas personal atau pribadi dalam semua hubungan yang terjadi dalam perusahaan itu. Terdapat beberapa pendekatan tentang sumber dari standar-standar etika. Yang pertama adalah the utilization approach atau pendekatan pemanfaatan. Pendekatan ini menyatakan bahwa setiap tindakan etik harus berdasarkan pada mana yang paling bermanfaat untuk dilakukan. Yang kedua adalah the right approach atau pendekatan hak. Pendekatan ini menyatakan bahwa tindakan etis berdasarkan pada tindakan yang paling bisa melindungi hak dari manusia. Yang ketiga adalah the fairness of justice approach atau pendekatan keadilan yang memperlakukan semua manusia dengan equal atau sama dan secara adil. Pendekatan yang keempat adalah the common good approach atau pendekatan untuk kebaikan bersama. Yang pada intinya bahwa apapun tindakan kita harus bisa berkontribusi kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah the virtue approach atau pendekatan kebajikan. Tindakan-tindakan etis ini harus konsisten dengan kebajikan-kebajikan yang ada dalam diri dan kemanusiaan kita. Misalnya kejujuran dan kebenaran. Dalam komunikasi bisnis, terdapat beberapa praktek-praktek yang tidak etis. Misalnya plagiarisme, yaitu apabila salah satu pihak menggunakan ide dari pihak lain dan mengakuinya sebagai idenya sendiri. Atau dia menggunakan ide orang lain tetapi tidak mencantumkan sumber dari mana dia mendapatkan ide tersebut. Yang kedua adalah bias. Bias terjadi apabila
seseorang atau sekelompok orang secara sengaja memberikan informasi yang bisa mendiskreditkan pihak lain. Yang ketiga adalah propaganda. Propaganda adalah penggunaan pesan atau gambar-gambar yang disengaja untuk mempengaruhi audiens agar audiens bertindak atau berpikir sesuai yang dikehendaki oleh si pemberi pesan. Dan biasanya pesan-pesan tersebut yang bersifat ideologis. Yang keempat adalah fallacies. Hal ini berkaitan pada komunikasi yang mengandung logika-logika yang salah. Umumnya dilakukan untuk membenarkan tindakan dari si pemberi pesan. Yang terakhir adalah red herring. Di sini, seorang pemberi pesan mengalihkan perhatian dari pendengar kepada topik-topik yang tidak relevan atau tidak berkaitan. Biasanya berguna untuk mengalihkan perhatian dari pendengar tentang kesalahan yang sudah diperbuat oleh si pemberi pesan. Apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan etika komunikasi dalam organisasi bisnis? Seorang manajer bisa membuat kebijakan komunikasi, di mana di situ tertulis kebijakan komunikasi etis dengan beberapa ekspektasi atau harapan-harapan bagaimana karyawannya bisa berlaku secara etis dalam perusahaan tersebut. Dan perlu juga dijelaskan tingkah laku interaktif dengan penekanan beberapa aspek, misalnya kejujuran, keadilan, ketulusan, dan lain sebagainya. Kebijakan tertulis ini juga harus mencakup konsekuensi-konsekuensi jika ada tingkah laku yang tidak etis yang dilakukan oleh bawahannya, misalnya hukuman-hukuman tertentu. Dan kemudian tentu saja harus ada pelatihan kepada semua karyawan tentang prinsip-prinsip etis di mana bisa mengharmonisasikan beberapa ide-ide yang berbeda atau konflik-konflik yang berbeda dalam interaksi di dalam bisnis tersebut. Misalnya antara karyawan ataupun antar karyawan di dalam perusahaan tersebut dengan customer atau stakeholders lain di luar organisasi bisnis. Yang tidak kalah penting adalah pihak manajemen harus memberikan contoh tentang tingkah laku yang etis kepada karyawannya, baik secara formal maupun secara informal di dalam interaksi mereka sehari-hari. Untuk komunikasi bisnis dengan pihak eksternal, pihak manajemen harus memberikan kontrol dan monitor terhadap external communication, misalnya bagaimana mempromosikan penjualan, kemudian bagaimana memberikan advertising atau periklanan, press release, dan sebagainya. Sehingga kode etik ini tetap dijalankan baik secara internal di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Dari gambar-gambar ini kita bisa melihat ada beberapa area yang biasanya etika patut diperhatikan. Misalnya dalam periklanan, personal selling, hubungan bisnis dengan suppliers, legalitas kontrak, dan mungkin dalam pemberian harga. Aspek-aspek dari etika bisnis juga mencakup social responsibility atau tanggung jawab sosial sebuah perusahaan kepada masyarakat, kepercayaan, hubungan dengan pihak-pihak lain, kejujuran, integritas, komitmen dalam melakukan perjanjian kontrak, transparansi di luar maupun di dalam perusahaan, nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dalam masyarakat, serta bagaimana perusahaan kita bisa dipercaya oleh masyarakat maupun dipercaya oleh karyawan kita sendiri. Sekian materi tentang etika bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.